Ya, puji nama Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali. Ini adalah seri yang kedua tentang kedatangan Tuhan. Saya senang bisa menyampaikan kepada saudaraku tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saudaraku, ada suatu masa nanti yang akan kita nantikan bersama, yaitu kedatangan Tuhan Yesus Kristus di awan-awan menjemput gerejanya dan kemudian membawa orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang waspada seperti seri yang pertama tadi, yaitu teguh. Imannya teguh, mereka akan dibawa oleh Tuhan masuk ke dalam kerajaannya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, ini adalah seri yang kedua tentang kedatangan Tuhan. Saya tidak berbicara langsung to the point pada kedatangan Tuhannya, tapi saya menceritakan Matius 24 yang menjadi rujukan tentang kedatangan Tuhan. Di seri yang kedua ini kita melihat ya, di dalam ayat yang ke-9 ya, ayat yang ke-9, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, ini baru spesifik ini. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saya ingin katakan kepada saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan itu adil. Tidak mungkin Tuhan datang tanpa Injil diberitakan ke seluruh dunia. Ya, itu nggak adil kalau Tuhan datang dan kemudian Injil tidak diberitakan. Wah, aku nggak tahu kok, gitu ya. Kok tiba-tiba datang? Nggak mungkin kan? Nah, ini. Jadi dengan teknologi yang sekarang ada, kita melihat saudaraku, bangsa-bangsa yang dulu tertutup dengan Injil, sekarang dengan mudah dapat mengakses, dapat diberitakan Injil kerajaan Allah. Artinya apa? Ya, saya tidak mengklaim bahwa saya tahu atau saya kemudian membuat satu statement, sekarang kita masuk dalam akhir zaman. Tapi saya ingin katakan kepada saudaraku, ini adalah tanda yang spesifik. Tanda yang spesifik adalah Injil kerajaan Allah diberitakan kepada semua bangsa di dunia. Semua bangsa di dunia. Baru kemudian itu, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Mau apa lagi sekarang? Diawali dengan satu kondisi yang umum tetapi semakin meningkat. Ya, yaitu banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ya, dulu nabi palsu sudah ada dan itu ajarannya terus berkembang, menyesatkan banyak orang. Akan semakin berkembang, akan semakin banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang kemudian terseret akan makin banyak. Mengapa? Karena dikatakan tadi ya, disertai dengan tanda-tanda mukjizat yang hebat. Ya, disertai dengan tanda-tanda mukjizat yang mengagumkan. Ya. Nah, itu membuat orang kemudian kehilangan imannya, akan murtad. Dan di sini dikatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, disinilah saudaraku yang kasih Tuhan, tanda yang spesifik yang pertama Tuhan berikan sinyal kepada murid-muridnya yang punya rasa keingintahuan yang besar pada saat itu. Ya, masih ingat ya di dalam Matius 16 ya, Matius 16 ayat 27 itu Tuhan Yesus memberikan kepada murid-muridnya satu berita bahwa nanti anak manusia menunjuk dirinya sendiri, Tuhan Yesus yaitu akan datang dalam kemuliaan Allah Bapa diiringi dengan malaikat-malaikatnya, dan kemudian pada saat itulah kemudian baru ada pengadilan,
baru ada penghakiman ya. Baru Tuhan Yesus memberikan upah kepada mereka. Untuk sementara ini belum. Untuk sementara ini belum, masih di pending dulu di dunia orang mati, mereka yang mati masih di pending di situ ya. Jadi kita perhatikan kenapa ada agama yang kemudian mengatakan orang mati langsung masuk surga, masuk neraka. Kan begitu kan? Sayang sekali ya. Ternyata banyak orang Kristen, hamba-hamba Tuhan yang juga percaya demikian. Langsung masuk surga, masuk neraka, belum ada pengadilan kok. Ya. Sebab mereka mengatakan itu karena tidak mengakui kedatangan Tuhan. Ya, mereka mengakui langsung masuk surga neraka. Kenapa? Karena tidak mengakui kedatangan Tuhan. Nah, ini dikatakan di sini. Jadi, saudaraku yang kasih Tuhan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa sesudah itu tiba kesudahannya. Ya, saya tidak tahu apakah Injil itu sudah masuk ke semua bangsa. Bukan hanya semua bangsa ya, di dalam cakupan dari kata semua bangsa ini menunjukkan kepada semua suku bangsa. Semua suku bangsa yang ada di dunia ini harus masuk Injil itu. Ya, saya tidak bisa mengatakan, oh ya, sudah 80%, sudah 90%, sudah 100%. Saya tidak tahu ya. Ya, saya tidak tahu, tapi dengan teknologi yang ada sekarang, saya kira Injil kerajaan Allah ini ya semakin masuk semakin cepat bila dibandingkan 10 tahun yang lalu. Nah, artinya apa, saudaraku yang kasih Tuhan? Kembali Tuhan Yesus berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Seri yang kedua ini kembali mengingatkan kepada kita satu tanda yang spesifik Tuhan berikan. Injil kerajaan Allah harus disampaikan kepada semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Bagian kita, oke, kita siap, sedia, berjaga-jaga. Tuhan memberkati.